Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadikal jari wa ajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ala ahdina wa ala kulli salih wa ala hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid, pengurus masjid Darul Hijrah dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah setelah sekian lama ternyata kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Al-Faqir, saya mohon maaf dalam beberapa kesempatan banyak absen dikarenakan huruf, dikarenakan kondisi. Alhamdulillah pada hari ini kembali kita bersua, yang mudah-mudahan pertemuan ini karena Allah, berpisah pun karena Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini kelak di akhirat dijadikan ajang saling memberikan syafaat yang baik di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas betapa pentingnya zikir, betapa pentingnya kita punya irtibat, punya kaitan, punya sambungan, punya koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu urgensinya atau kepentingannya itu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita, memberikan kita semacam benteng, kemudian perlindungan dari beberapa hal. Nah, beberapa hal inilah insyaallah akan kita bahas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara terjemah saja, secara bebas, bahwa seorang mukmin itu oleh Allah memang sengaja dijadikan dia tidak akan bisa terlepas dari 5 perkara. Dan dengan 5 perkara inilah maka kita sangat butuh dengan perlindungan daripada Allah. Apa 5 perkara itu kita akan bahas, tapi akan saya bacakan secara lengkap, kemudian setelah itu akan kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama, mu'minun yahsuduhu au kafirun yuqatiluhu au munafiqun yabghuduhu atau yubghiduhu au syaitanun yudilluhu au kafirun au hawan yukhdiluhu. Seorang mukmin itu, seorang muslim itu tidak akan lepas dari 5 hal setiap harinya. Yang pertama, mukminun yahsuduhu, pertama dari seorang mukmin tapi mukmin tersebut dengki kepadanya. Atau dalam bahasa sederhana, orang yang sirik bukan syirik, sirik atau dengki atau iri kepadanya. Au kafirun yuqatiluhu, atau dia tidak akan pernah lepas daripada orang-orang kafir yang memeranginya. Kemudian au munafiqun yubghiduhu, atau dia tidak akan pernah lepas dari yang ketiga, orang munafik yang murka kepadanya, yang membencinya.
Kemudian yang keempat, aw syaitanun yudhilluhu, atau tidak akan lepas dia dari setan yang akan terus berusaha untuk apa? Menyesatkannya. Aw hawan yukhdhiluhu, atau dia tidak akan lepas dari hawa nafsu yang akan terus menghinakannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, merupakan fitrah, merupakan memang hal yang sudah tercipta, tertulis untuk anak manusia 5 hal ini. Boleh jadi kita akan menerima 5 halnya sekaligus, atau 4-nya, 3 dari 5-nya, 2 dari 5-nya, atau 1 dari 5-nya. Intinya tidak akan pernah lepas dari 5 hal ini. Yang pertama, bahwa seorang hamba itu, seorang mukmin itu tidak akan pernah lepas daripada apa? Daripada seorang yang lain yang dengki kepadanya. Bapak dan Ibu, ma huwa dengki? Wa ma adraka ma dengki? Kira-kira saja. Apa itu dengki? Dengki, iri, hasud itu adalah satu perasaan dari seseorang yang dia menginginkan nikmat yang Allah timpakan kepada orang lain, Allah berikan pada orang lain, dia ingin dihilangkan dari orang tersebut. Dan ini bahaya. Bahwa orang dengki itu adalah orang yang tidak mengenal, tidak percaya konsep pembagian qismah atau nasib daripada Allah. Nasib itu bagian. Nah, nasib itu bagian, tapi kemudian seolah-olah kalau nasib bakso kita jadi apa sudah? Sudah suratan. Ini orang kita nih mah itu, ya. Jadi yang uniknya kita kebanyakan ngapo sugih, biasa dia tuh gawenya banyak, tendernya menang terus, segala macam. Tapi pas tanya ngapo bapak nih miskin pisit, lah nasib Ustaz. Nasib itu dari kata-kata nasib, pakai huruf shad. Ini ada guru syekh tajwidnya, agak ngeri-ngeri sedap kalau ngomong bahasa Arab dengan beliau ini. Jadi nasib itu bagian yang sudah Allah berikan kepada masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, orang yang dengki ini tidak percaya dengan nasib atau bagian yang Allah sudah tetapkan pada seorang anak hamba, pada hamba-hambanya. Bahwa kita lihat di pasar kah, 16 kah, di mall kah, di pasar apa, mana lagi bu pasar nih, ibu-ibu yang hafal pasar, di Cinde, di Sekip, itulah pokoknya. Berbaris, baku dempet, baku jajar yang dijual sama. Tapi apakah kemudian setiap toko itu ternyata pembelinya berbeda sama? Enggak. Masing-masing sudah ada suratannya. Maka orang yang dengki adalah orang yang tak percaya bahwa Allah sudah menetapkan sesuatu padanya. Orang yang dengki, dia pengen bahwa orang tersebut tidak mendapatkan nikmat, pada konsep seperti pedagang. Dia ingin bahwa dagangan yang laku, sementara orang tuh kalau bisa orang tersebut tidak ada yang beli sama sekali. Padahal ketika kalau dia lihat ada seorang pedagang nih, contoh sederhana, baku dempet dia, baku jajar, ini blok A, blok 1, ini blok 2. Dia blok 2, yang temannya blok 1. Setiap hari banyak sekali yang belanja sama yang blok 1. Sehari itu mungkin masuk kotornya misalnya 10 juta. Sementara dia paling banter 2 juta. Dia fokus kepada 10 jutanya, tapi dia tidak fokus bahwa ini orang boleh jadi dia punya anak 11. Mungkin dia punya tanggungan banyak. Mungkin di rumah dia punya keluarga besar yang harus diberikan makan. Sementara dia 2 juta, dia cuma punya istri, punya 3 anak. Atau 3 istri 2 anak misalnya. Kalau dibalik misalnya. Nah, artinya apa? Artinya ternyata seseorang itu harus melihat dari konsep keimanan kepada Allah, bahwa segala sesuatu kalau sudah Allah tetapkan, dia tetapkan. Ikhtiar dia bekerja, dia berdoa, mungkin memang nawa itu awalnya dia sedekah supaya rezekinya lancar, enggak masalah. Tapi kemudian setelah itu dengan dia usaha dia menjemput rezeki, kemudian diberikan sekian daripada Allah, maka dia harus yakin, dia berqanaah, merasa cukup bahwa ketika Allah memberikan pasti sudah sesuai dengan takaran yang Allah berikan untuknya. Dan kalau dilebihkan takaran tersebut enggak akan pas. Cangkir ini ya secangkir ini, kalaupun diberikan lebih lagi, yang membasuh kita luber
habis, hanya sebatas ini saja. Tapi kenapa kelihatan ada orang banyak sekali rezekinya? Boleh jadi seperti itu, dia punya anak yang banyak. Dan kita lihat bahwa konsep rezeki, Masya Allah, kalau kita lihat ternyata konsep rezeki itu betul-betul selain rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, ada pemancing-pemancing rezeki. Apa kata Rasulullah? Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Yang pertama, selain rezeki yang wajib, bahwa pemancing rezeki itu adalah menikah. Jadi yang jomblo menikahlah, maka rezekimu akan Allah perbanyak. Dengan karena menikah itu sendiri ya rezeki. Apa bedaham-daham ini? Ya. Pandangannya tertuju ke satu orang. Nah, sering diberikan contoh nih, kalau sering tausiah pernikahan kan sering. Bapak-bapak, misalnya cerita saya, curhat saya. Misalnya saya zaman dulu kan SMS-an. Kan enggak ada. Telepon itu mahal sekali. Atau SMS misalnya. Jadi kalau lagi jomblo tuh nge-SMS kemana-mana. Atau misalnya kalau jomblo itu makannya kemana-mana. Makan, sampai lagi sekarang nongkrong kemana, ke kafe itu tidak kurang dari 300. Sekali 2 kali makan 300.000. Kalau sudah nikah pacak 6 hari. Nah, ini menunjukkan sementara uang terus masuk. Si fulanah istrinya itu diberikan Allah jatah rezeki 50 hari itu misalnya, dia dapat rezeki 50 hari itu misalnya, maka digabungkan jadi 100, sementara tetap kebutuhannya malah tetap 50 pajak saving. Itu makna Rasulullah bahwa menikahlah karena sesungguhnya dia akan mendatangkan harta. Jadi jangan takut bahwa orang yang masih jomblo atau apapun itu ternyata itu kemudian dia akan kekurangan rezeki, tidak. Karena fulana istrinya itu membawa rezeki, dia membawa rezeki, anak pun membawa rezeki. Satu menikah. Yang kedua punya anak. Punya anak tuh memang betul kata orang-orang tua kita dulu. Mak mano pak kakek nanya kola kenyo. Mak mano kaget lah. Yang penting beranak dulu. Karena orang dulu yakin. Nah ini cerita saja. Bapak saya, ibu saya dari satu rahim ini lahir 11 anak. Kalau jadi galuh 15, 4 kali keguguran ibu saya. Pakam bapak kami. Ya. Mungkin setiap musim hujan jadi, semusim hujan jadi kan itulah. Hiburan zaman dulu kan gitu. Kode mana ini? Laju marhaba tahun depan kan. Akikah tahun depan. Nah, ketika ditanya konsep yang ini jualan misalnya, yang ini mungkin petani, tapi ketika ditanya pajak hidup, karena kenapa mereka yakin, oh budak nila ada galo rezekinya. Tauhid keyakinan ini yang kita kemudian kalah dengan orang-orang zaman dahulu. Berapa pak anaknya? Sekarang paling banter 3. Menpat itu apa bahasanya? Plat kuning pak. Tidak ditanggung oleh pemerintah. Kan 3 itu. Ini yang plat merah ini. Anak 5, mak mana ngejoknya makan pak? Nah, mak mana ngejoknya makan tuh pertanyaan yang kita kalah dibandingkan orang dulu. Orang dulu, yang penting anak dulu, mak mano kaget pasti hidup dulu lah. Iya pak, hidup tapi harus berkualitas. Orang dulu berkualitas juga kok hidup anak-anak. Nah artinya ternyata memang menikah kemudian mempunyai anak itu diberikan rezeki kepada Allah. Apalagi yang mendatangkan rezeki, pegang pena, buka buku belajar. Maksudnya menuntut ilmu. Kita lihat nih, ada orang yang penghasilan sederhananya 4 juta sebulan. 4 juta itu kita tahulah bagaimana biaya kuliah sekarang. Allahumma depak bahasa kami dulu untuk pakamnya. Berpuluh-puluh juta, beratus juta mungkin untuk nyekolahkan anak. Itu duit kalau tidak dicampur daun itu. Tapi ada jalannya, karena kenapa? Karena anak yang menuntut ilmu Allah berikan kemudahan. Ada jalannya. Tanpa kita sangka, tidak bisa dilogikakan. Ada jalannya. Misalnya mak mana, pokoknya ya masya Allah, masya Allah, masya Allah. Maka yakin bahwa kalau kita punya anak, maka yakin Allah akan berikan jalan untuk mereka menuntut ilmu. Yakin itu. Nah, maka oleh karena itu pernah orang datang kepada Imam Al-Haddad Sahibur Ratib. Dia menyatakan seperti ini, wahai Sayyidina Imam, aku nak curhat, ngapo buntu terus ini. Kata beliau, oh gampang, ini pena, ini buku. Maksudnya kau belajar maka Allah akan berikan rezeki kepadamu. Maka ini contoh nih, contoh mertua kami
itu kan dagang manisan di pasar Perumnas itu. Ketika nyekolahkan anak, termasuk orang rumah itu, masya Allah rezekinya tuh berdebol-debol bahasa kita di dusun. Terus, tapi kalau lah anak kuliah kalau selesai kalau, nah nurun lagi pendapatan. Nah artinya ternyata masya Allah seperti itu, dan bapak dan ibu kami yakin sudah membuktikan itu semua ada jalannya. Nah orang yang dengki ini dia tidak percaya dengan konsep ini. Konsep dia percaya hanya pada omongan ailah lado bagian galau, tapi hatinya memendam mangkel bahasa kita. Itu bukan orang ikhlas. Orang yang dengki, orang tak percaya dengan pembagian Allah. Maka disitulah mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian dengan penyakit dengki, karena dengki itu akan memakan pahala dari amal-amal kita sebagaimana musim kemarau. Ada lalang yang bergesek, langsung habis satu hutan semuanya. Amalnya dikumpulkan dikit-dikit, pelan-pelan, subuh demi subuh berjamaah, majlis demi majlis datang. Itu perjuangan majlisnya. Ada asam uratnya, harus dipijit pakai misalnya gandapuranya, harus pakai minyak anginnya, perjalanan. Tapi ternyata pahala jihad ini harus hilang gara-gara dengki pada orang lain. Hati-hati. Sayang. Orang yang dengki adalah orang yang tak sayang dengan dirinya sendiri. Itu pada aspek amal. Belum pada aspek ternyata dengki itu akan membuat orang stres, akan membuat imun tubuhnya itu jadi lemah. Maka sebagai mukmin kita harus hati-hati bahwa setiap hari dia tidak akan pernah lepas dari ada pihak-pihak yang dengki. Jadi bahwa ternyata hidup ini ya sudahlah, biasa aja lah. Kita punya Allah, nanti akan kita bahas zikirnya apa. Nah Bapak dan Ibu, jadi dengki ini, yang ketiga dengki ini bagi pelaku itu berbahaya, bagi yang didengki juga tak kalah bahaya. Bapak-bapak pasti ada kenal istilah penyakit ain. Ain itu apa? Ain itu bahasa kita mato. Nah, mato ini, masya Allah, kopi ini. Ada jus? Terima kasih. Syukran. Ain itu bahasa Arab. Ain itu dari mata artinya. Ada penyakit yang parah, itu namanya penyakit ain. Kenapa disebut ain? Karena dikatakan ulama bahwa ain ini adalah penyakit yang menimpa seseorang disebabkan dengan kebencian atau dengki seseorang kepadanya yang tersalurkan lewat mata. Bapak dan Ibu, disinilah mengapa ulama kita, guru-guru kita itu sangat melarang kita jangan sampai kita ini suka flexing. Flexing itu apa? Mamer-mamer kan, pamer harta, pamer anak, pamer gelang, pamer cincin, pamer subang itu apa? Antik, pamer gigi emas, yang pakai gigi emas. Ya. Nah, budaya flexing ini bagi orang itu penyakit kejiwaan. Kalau bagi kami itu penyakit kejiwaan. Yang jelas penyakit hati flexing itu. Yang juga flexing ini akan mengundang penyakit ain. Ini cerita. Ada teman kami itu punya anak. Masya Allah anaknya itu ganteng. Masa anaknya masih kecil, masih SD kelas 1, sekarang mungkin kelas 2. Masya Allah belagak, ganteng. Hafal juz 30 hafal, kemudian doa hafal. Parasnya Masya Allah, anaknya menyenangkan. Tapi ada satu nih, sayangnya ibunya, uminya, tidak setiap detik itu membuat status foto tentang anaknya. Anaknya ini dibikin status, pokoknya terus hari 24 jam itu mungkin berapa kali ganti status tentang anaknya semua. Nah kemudian kaitannya. Setiap bulan teman kami ini minta doa syifa. Karena kita kan ada zikir rotibul haddad tiap malam Jumat tuh, kami ada majelis, itu ada rotiban. Di situ salah satu kontennya itu adalah kita mendoakan yang sakit dari kelompok-kelompok kita itu.
Hampir setiap bulan masuk rumah sakit ini anak, dan hampir setiap bulan ini teman kami juga sakit. Tak sampaikan, bro, boleh jadi nih, mohon maaf nih, mudah-mudahan salah. Tapi jangan sampai anak ente itu sakit gara-gara kena ain. Kenapa Ustaz? Karena setiap saat itu bikin status, yang status itu dilihat orang. Bayangkan kalau kita bikin status, kita tidak merasa anak kita tuh dibenci orang, tapi melihat kalau ada orang, itu baik, itu benci sudah. Mamer-mamer ke orang nih, kalau benci bapak dan ibu, apa jahat. Kita ngaji dikatakan pencitraan. Kita nak ke musola, mampu surga. Kita melakukan kebaikan, cak-caknya baik dia itu. Padahal, berarti kedengkian seseorang yang mungkin dia anaknya belum bisa seperti itu, kemudian tersalurkan menjadi rasa benci, menjadi hal negatif yang tersalurkan lewat mata, sehingga itu membahayakan anak. Kurang kuat zikirnya kena kepada anak. Berarti bapak dan ibu hati-hati, jangan nemani go. Karena pernah ada sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang waktu itu orangnya masya Allah, kulitnya putih kemerah-merahan. Ada temannya itu, mereka waktu itu mau mandi. Maksudnya itu di zaman perang itu, mereka berangkat, ketika mandi di kali itu kan namanya bareng-bareng rame-rame. Woi, bagus nian badan kau nih, hebat nian kau nih. Kemudian tak lama dari itu fulan bin fulan yang mandi bareng dia ngomong ke hebat itu terkapar. Datang berita ini pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapa sakit ini? Tak tahu Rasulullah, tiba-tiba terkapar be. Beliau marah. Makanya kata beliau, kalau ngomong itu, melihat itu hati-hati. Maka kemudian siapa yang bersama dia? Dipanggil fulan bin fulan. Dipanggil. Kau dalam riwayat disuruh mandi, dalam riwayat yang lain disuruh wudu. Wudu'lah kau, bekas air wudu itu mandikan kepada teman. Maka ya syukran, kasih. Setelah ini wudu, air wudunya itu diwadahi, air musta'mal itu diwadahi, kemudian dimandikan kepada orang itu, dibacakan doa oleh Rasulullah, sembuh. Ini Bapak dan Ibu juga salah satu trik dan cara bahwa orang kalau kena penyakit ain itu salah satu caranya dimandikan, diusapkan dengan air wudu yang musta'mal. Nah, Bapak dan Ibu, setiap hari mukmin tidak akan pernah lepas dari itu. Satu siapa? Mukminun yahsuduhu, mukmin yang hasud dengki kepadanya. Bagaimana tugas kita? Tugas kita sebagai mukmin meminimalisir potensi orang lain supaya dengki kepada kita. Tidak bisa kita lepas, tidak bisa. Tapi setidaknya kita meminimalisir, meminimkan, menyedikitkan. Payolah kalau nak statusnya memang nak status, pasang status, tapi satu nawaituka lillahi ta'ala. Yang kedua, kalau memang harus memfoto anak, pengen foto anak, bikin stiker di wajahnya, jangan sampai wajahnya terlihat. Kalaupun nak jengokkan fotonya dari belakang, istilahnya. Atau kalau nak fotokan bagian tangannya atau apa, bagian itu cukup. Dan tetap ketika nak update status itu baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau bacakan sholawat. Atau ketika kita, supaya anak kita juga, siapapun orang kita sayang itu selamat itu, maka sebelum memujinya atau ketika dia dipuji, maka ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, atau Masya Allah, atau bacakan sholawat. Ada orang muji anak kita, woi belagaknya budak ini, maka kita ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, ucapkan Alhamdulillah, kita ucapkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka insya Allah itu tidak akan kena dampak negatif daripada pujian yang takutnya akan menjadi aib. Itu Bapak dan Ibu. Yang kedua, seorang mukmin itu tidak akan pernah lepas dari au kafirun yuqatiluhu, atau orang kafir yang memeranginya. Maksudnya Ustaz, wah ini hadis memicu peperangan ini. Islamnya memang agama perang, bukan. Bapak dan Ibu, bagaimanapun kalau orang sudah beda pendapat, ya tetap dia tidak akan satu. Tidak ada istilah agama itu sama, tidak ada.
Kalau agama sama ya ngapain kita banyak agama toh? Tetap kita beda pendapat, beda keyakinan, beda keyakinan. Nah, tetapi memang dalam sejarah kita lihat ternyata ada orang-orang yang imannya, yang ketika dia lemah terhadap imannya, maka terkadang dia itu menghalalkan segala cara, memaksakan kehendaknya sehingga kemudian menjadikan orang yang harus agama seperti dia. Agama Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang alhamdulillah dia ditinggikan Allah, disempurnakan Allah. Tetapi ternyata dengan kesempurnaan dan ketinggian Islam ini bahkan ada pihak yang tak senang. Maka pihak-pihak yang tak senang itu berupaya supaya jangan sampai orang Islam ini menjadi Islam yang utuh dan kafah. Dan ini yang kita jaga betul-betul. Karena kenapa? Dalam ayat Al-Quran menyatakan ada orang-orang di luar Islam yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Bahwa ada orang-orang yang bahkan dia mengumpulkan duit, cari donasi, terkumpul uang supaya jangan sampai orang Islam ini itu menjalankan Islamnya. Cerita nih Pak, cerita. Ada teman kami bercerita bahwa dulu Kiai Haji Nasir ya, Nasir. Itu dan juga tokoh-tokoh Masyumi dan Muhammadiyah. Beliau itu kan punya program dakwah ke pelosok-pelosok. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Muhammadiyah itu dulu punya gerakan untuk mengirimkan dai-nya kemana? Ke Mentawai, ke Kubu, ke Dayak, ke kedalaman Papua. Itu mudah-mudahan program itu masih ada dari yang digelontorkan dari organisasi Muhammadiyah, masya Allah. Nah cerita ini orang-orang Muhammadiyah kepada saya. Yang beliau cerita ini itu pengalaman bapaknya. Bapak saya dulu katanya ketika dikirim ke Mentawai sana, Sumatera Barat ya, Mentawai. Nias, jadi Nias. Maka itu ketika masuk sudah dikumpul orang-orang. Sebelah sini itu manggil artis. Di sini itu mereka ceramah, di sini artis ya kalah yang ceramah. Di mana-mana organ tunggal lebih ramai daripada majelis zikir. Sudah rahasia umum. Datang lagi mereka datangkan dai segala macam. Yang ini bagi sembako. Lihat, datangkan artis itu pakai duit tuh. Bagi sembako tuh pakai duit tuh. Maka berarti ternyata ada orang-orang yang memang ingin menghalangi Islam itu dipeluk oleh orang ataupun Islam dilaksanakan oleh orang Islam itu sendiri. Suka atau tidak suka statement ini pasti ada. Ada orang yang sengaja tidak ingin Islam itu kemudian dilaksanakan oleh orang-orang Islam. Dan itu kita lihat betapa itu terstruktur, terorganisir dan masif. Dengan apa? Ya salah satunya dengan program, aplikasi apapun itu yang membuat kemudian anak-anak kita kemudian sudah lupa dengan ngaji. Kalaupun ngaji, maitu baik. Bahkan Pak, ini orang Islam ini sudah kena peperangan. Apa namanya? Ghazwul fikri, saywar, peperangan ideologi. Ya kan kalau khotib itu kan terjengok dengan jamaah. Jadi dia jengok. Ternyata di barisan belakang itu bahkan kadang-kadang ada psikodo di tengah lagi khutbah kita dia main game. Lagi khutbah kita dia bawa WA. Lagi dia khutbah. Tak terfikirkan yang seperti ini. Kalau sudah ibadah khutbah Jumat saja dia masih WA main game, bagaimana ketika yang lainnya? Maka ada pihak orang yang memang Islam ini dipisahkan dari orang-orang Islam. Pasti ada. Yang ketiga, au munafiqun yubghiduhu, atau kita tidak akan pernah lepas daripada orang munafik yang sangat benci pada kita. Munafik ini bagaimana munafik? Apakah munafik secara akidah, apakah secara muamalah? Jola galau. Karena munafik ini Pak, ada munafik secara muamalah. Munafik secara muamalah itu bagaimana? Misalnya kita tahu hadisnya itu kalau dia berjanji dia khianat, kemudian dia amanahi, dia ingkar, kalau ngomong dia dusta. Itu kan tanda munafik.
Sementara ada ayat lain, sesungguhnya orang-orang munafik di dalam kerak yang paling bawah di neraka. Ini munafik ini bukan untuk munafik yang pertama yang kusebutkan tadi, Pak. Tapi munafik ini adalah untuk munafik akidah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembongnya munafik. Dia menampakkan iman tapi hatinya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu munafik, itu maksudnya secara akidah. Adapun munafik orang galak berdusta itu ya, selama dia muslim ya, maafu anhu, artinya kalau dia taubat, dia minta maaf kepada orang karena ini hak-hak anak Adam, ya akan diampuni. Yang penting taubatnya serius. Tapi munafik yang seperti ini itu bersama para musyrikin, bersama orang-orang kafir. Nah, akan ada orang yang penjilat-penjilat agama, mengaku Islam tapi dia tidak Islam, yang kemudian senantiasa benci kepada orang mukmin. Ada Pak ya, ada jenis orang Islam dak agam dengan orang Islam dewe yang dia melakukan kebaikan. Ada. Kita nak maulidan, kita nak kelompok ngaji ini, kita nak berjamaah. Itu baik. Benci dia. Jangan sampai kita ni ke masjid. Ada rasanya tak masuk di akal orang sehat, tapi betul ada. Ada orang yang ketika kita nyetel ngaji itu macam kepanasan betul, sampai ngadu ke Pak RT. Ini terjadi kepada guru kami Al-Habib Zaki Segaf di Jogja. Ketika beliau sholawatan datang fulan bin fulan, sampai dia ngajak satu RT, ngajak dua orang dengan alasan terganggu, dengan alasan segala macam. Sementara ketika ada konser dangdut di samping rumahnya, dia tidak ngadu. Sampai ulama bubarkan ini, dasar acara orang-orang musyrik. Itu langsung. Tapi ya guru kami Masya Allah, kalem adem selesai. Dan beliau selamat dengan kesabarannya Masya Allah. Dan Bapak dan Ibu, akan ada orang-orang yang ketika orang Islam melakukan kebaikan, dia tak senang tuh ada. Tetapi ada orang yang memang dia mengaku Islam dan betul-betul benci dengan Islam ada. Ngakunya Muslim tapi ngomong tak usah sholat tuh tak wajib, aduh. Dan sekarang lagi viral kan, ada orang ngaku Islam tapi fatwanya, atau itu bukan fatwa, hawa nafsunya itu ngomong tentang Islam tuh ini. Itu sudah ada sebutkan nama lagi. Akan terus ada di sampai akhir zaman yang seperti ini. Jadi kalau kita nyikapinya mana santai baik lah. Santai baik dalam artian enggak usah kaget, enggak usah kita latah. Yang seperti ini jangankan yang lagi viral sekarang, ngaku nabi banyak. Bagaimana sikap kita? Pertama doakan mudah-mudahan dia balik benar, jadi lurus utaknya. Itu yang pertama. Kalau tidak lurus maka mudah-mudahan jangan sampai ada orang yang terpengaruh dengan pemikirannya. Yang ketiga, dengan kecintaan kita kepada Islam, ya bikin gerakan mengadu ke pemerintah dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan aturan Indonesia bangsa kita, maka kita adukan seperti ini, selesai. Tapi selebihnya adalah kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari faham-faham seperti ini. Maka benar kalau kata Gus Bahadu, kita ini kalau menghadapi kemaksiatan, hadapi orang lain itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan dakwah kecuali kalau kita santai menerimanya. Santai dalam artian orang seperti Mr. PG. Nah, kemudian dia ngaku, biasa baiklah. Biasa bukan dalam artian kita mengatakan omongannya biasa, tidak, tapi kita menyikapinya bahwa yang seperti ini dalam setiap zaman pasti ada. Di kami di Ogan Ilir ada yang ngaku khalifah, ngaku nabi ada, tapi pengikutnya orang berapa? Paling orang 3. Mengaku dapat wahyu, dapat segala macam. Ya, bahasa kita Palembang caida aja lah, nganggap dak kate. Kalau kita dak nganggapnya dak kate, ya sudah selesai, ngilang dewek yang seperti itu. Kalau dak dia sakit, kalau dak mati, ya selesai, aman. Nah, jadi akan ada orang-orang munafik mengaku Islam tapi benci kepada Islam itu sendiri. Yang keempat, yang tak kalah hebatnya, dan ini hebat, aw syaitanun yudhilluhu. Lepas kita dari 3 hal ini, yang dengki tidak ada, kemudian ada yang murka kepada kita tidak ada, ternyata kita semua tidak ada yang memerangi kita. Yang ketiga ini, yang keempat ini yang tidak kalah parah,
aw syaitanun yudilluh, atau setan yang akan terus berupaya untuk melencengkan dirinya, menyesatkannya. Karena ikrarnya setan, Pak. Saya bertemu dengan teman yang macam-macam profesinya ketika saya mengajar di Papua. Ada yang ahli welding, ada yang ngelas, ada yang bagian ngecor, ada yang dari software, dari soft skill sampai hard skill. Ketemu kalau di situ. Nah, bahkan ada teman kami itu yang saking lihainya dia ngelas itu, Pak. Dia pacak ngelas kanan kiri. Dia instruktur, dia pacak ngelas kanan kiri. Kita ini ngelas tangan sikok sebelah susah, ini kanan kiri ngelas. Bagi utaknya tuh mana? Wah, saya ini skill ini Ustaz mungkin ya sekitar mungkin dia itu hampir 10 tahun. Nah, Bapak-bapak, kemudian ada ulama yang dia hafal kitab ini, hafal ini nomor sekian, seperti Ustaz Adi Hidayat misalnya. Seperti Ustaz Zakir Naik misalnya. Hafal sekian. Karena belajar dan profesinya seperti itu. Belajar tekun 4, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun profesional kita. Dan bapak dan ibu-ibu Pak, kita jantan nih Pak, nak masak beras 2 canting tuh, yang bawahnya motung, yang pucuknya mentah. Tapi ibu-ibu sambil tangan siko, yang siko ini, yang siko netak bawang, kemudian HP ini sambil bergesak, sambil ngicau-ngicau, masak jadi selesai 5 menit. Itulah gawinya profesional. Kan seperti itu ya. Sekarang bayangkan iblis itu umurnya berapa puluh ribu tahun. Apa gawinya siko? Untuk menyesatkan anak manusia. Jadi profesionalnya itu tanpa batas, Pak. Hebat itu. Maha gurunya, maha core of the core itu kalau kata Pak Gundur. Ahlinya ahli itu dalam menyesatkan manusia. Maka setiap hari kita tidak pernah lepas dari yang keempat ini. Dia beserta bala tentaranya. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bahwa dia beserta bala tentaranya melihat kamu sementara kamu tak bisa melihat dia. Tapi kenapa dalam Al-Qur'an disebut sebagai innasyaitana lil insani aduwan fattakhidhu adu? Bahwa sungguhnya setan itu adu, musuh. Maka jadikan dia musuh. Innasyaitana lil insani adu mubin, sungguh setan itu musuh yang nyata. Nyatanya di mana? Dak terjingau Ustaz. Nyatanya adalah kita nak solat dibikin alah kan beratnya nak solat. Oh ya kelemak hujan rintik-rintik tadi kan. Lemak ni dari selimut. Ngapa pula hujan ini? Aku lanang semangat. Ayo itu habis tu. Sudahlah ngapa salah hujan Ustaz. Seperti itu. Dibikin kita betah, dibikin nyaman apa-apaan itu ketika kita mau melakukan kebaikan. Bergesak, duduk sambil ngopi, bergesak, apalagi kalau ngesahkan aib-aib orang tuh 2 jam tuh tahan. Ganti kopi, ganti bungkus rokok saking ngelamun. Tapi pas a'udzubillahi minasyaitonirrajim dapat baris keempat tuh lapang matanya. Baris ketujuh mulai berair. Baris ke-15 sudah selesai. Sidratul muntaha. Sudah habis dia. Tidur minal khasyiin. Termasuk golongan khusyuk. Itu setan. Ngapa kata kalau ngaji itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas bahwa dia tidak mau ketika anak Adam itu melakukan kebaikan, tak ridha setan. Maka Bapak dan Ibu, saya ini bersyukurlah orang Jawa ya. Saya sangat iri dalam makna baik. Dengan orang-orang Jawa itu saya sangat iri. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan pencerahan tentang konsep manusia. Kan Sunan Bonang nih ya, yang ada wayang itu saya suka dengan konsep wayang. Karena Sunan Bonang itu sudah menjadikan manusia ini membuat kalau itu master plan, miniatur karakter manusia. Ada pejabat yang dia bermuka 2, yang menghalalkan segala cara, Sengkuni kan ada. Ada pejabat yang dia betul-betul ksatria, Arjuna ada. Ada misalnya Pandawa 5 ada orang, semuanya itu karakter manusia ada di pewayangan. Mengapa Sunan Bonang mengadakan miniatur karakter manusia? Disitulah kita bisa menentukan di mana letak kita. Ada orang dia sabar tapi mungkin dia pelit. Ada orang kemudian
dia tidak pelit, emosian. Dan bayangkan Pak, sebelum Sunan Bonang membentuk, mengklasifikasikan karakter manusia, ada iblis yang sudah membuat manusia ini karakternya seperti ini. Jadi kita ini sudah diklasifikasikan, fulan bin fulan dia taat, dikuatkan apa? Dengkinya. Fulan bin fulan dia soleh, dia masya Allah, dibikin apa? Ada ujubnya. Jadi di mana setiap posisi manusia, di situ setan akan masuk, di mana pada aspek lemahnya. Misalnya, jangan dikira bahwa seorang mukmin itu kalau sudah ulama, kemudian dia lancar luncur hidupnya, enggak. Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Asy-Syadziliyah, baru masuk ke Mesir karena beliau dari Maroko. Masuk ke Mesir, beliau nak ditangkap oleh kesultanan pemerintahan Mesir saat itu, oleh khalifah. Kenapa? Karena ternyata khalifah dapat surat dari Maroko, dari oknum-oknum ulama yang benci kepada beliau, yang merasa tersaingi dengan beliau. Kemudian ketika masuk Mesir, surat datang, beliau nak ditangkap. Maaf Pak, bahwa seseorang itu kalau tidak dibarengi dengan hati yang bersih, bahaya. Dan kiai-kiai, guru-guru, tuan guru, ajengan-ajengan kita, pangersa-pangersa kita, habaib-habaib kita telah mengajarkan kepada kita bagaimana sebagai seorang mukmin yang punya ilmu itu bersikap. Jadi saya tidak tahu di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur saya nggak tahu. Tapi di kampung kami di Sekatiga, di Indralaya, itu masya Allah zaman dulu disebut sebagai Mekah kecil. Karena lahir ulama banyak besar, ulama besar itu muncul dari sana. Ada fulan bin fulan, kiai kami namanya, Allah rahmat Sayyidi Syekh Ki Haji Bukhairi Nuri, ahli nahu, masya Allah, membasuh kita di Palembang, ngelotok kering di luar kepala tentang nahu ini, tentang alfiyahnya itu, masya Allah. Tapi ketika beliau ditanya tentang hadis, kau bertanya ke kakakku, Allah rahmat Sayyidi Syekh Ki Haji Abdul Hamid Nuri, ahli hadis, karena beliau belajar di Jombang, di mana-mana, masya Allah, menjelaskan hadis luar biasa. Ketika ditanya tentang fikih, Kiai Hamid, kau bertanya dengan gurumu. Kiai, benar bertanya saya, Kiai mana hukum ini? Kau bertanya dengan kiaimu, siapa? Allah rahmat Sayyidi Syekh Ki Haji Ibrahim dari Sukapindah. Jadi ternyata para ulama zaman dahulu yang mereka punya profesionalitas di bidangnya, dia tidak akan masuk kepada ranah yang dia tidak belajar di situ. Misalnya ada kiai, ada ulama yang ahli fikih, dia tidak akan berani bicara tentang ulumul Quran, tidak akan pernah berani bicara bahkan tentang misalnya tentang tajwid. Aku tidak paham, kalaupun paham cuma dikit, belajar ke ustadzmu di situ. Dia ahli qiraat, dia ahli tajwid segala macam. Jadi masing-masing sadar diri dengan kemampuannya. Dan itu kalau dibudayakan, maka anak-anak kita pun akan aku nih cuma kuatnya di sini, tentang yang lain tidak berani komen. Lah sekarang dia sarjana teknik, baru belajar agama 2-3 tahun sudah mengeluarkan fatwa sendiri. Pacak nyalahkan wong lain. Oh hebat ini, hebat. Masya Allah hebat. Angkat tangan kan. Ustaz ini angkat tangan, sudah belajar agama dari sebelum lahir dalam belajar agama kira-kira. Tiba-tiba bertemu dengan jenis ini ya sudah angkat tangan katanya. Terjadi sekarang dan banyak sedang marak terjadi. Zaman dulu enggak seperti itu Pak. Bahkan ada kiai ini masya Allah belajar di universitas di tempat yang sama. Beliau saking tawadhu dan saking menjaga hatinya, karena memang sudah kadong duluan fulan bin fulan ini teman beliau dalam belajar itu sudah keduluan datang. Ada orang nanya tajwid kan, beliau ahli tajwid, diajar tajwid. Sama-sama hafizul Quran, tapi beliau juga ahli Quran, nggak kalah hebat tajwidnya. Misalnya ketika ditanya tentang tajwid, silahkan kau belajar kepada kiai ini, masya Allah tajwid. Para beliau tuh hafal Quran, ahli qiraat. Saking orang zaman dulu itu masya Allah menjaga hatinya. Zaman sekarang, nak belajar apa dengan aku segalanya aku baca. Nah, jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah, ternyata oknum ulama pun tak bisa lepas daripada godaan setan.
Setan ke santri, kelasnya santri. Setan ke orang awam, maka kelasnya orang awam. Setan ke ulama, kelasnya ulama. Maka kita tahu siapa zaman dahulu, mungkin siapa? Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah kan? Yang punya Ismul A'zam. Yang kemudian ternyata dia Husnul Khatimah. Dia Masya Allah, ketika dia sudah muridnya itu Bal'am bin Ba'urah itu, muridnya itu 70.000 kalau nggak salah, itu semua mencapai derajat kewalian yang tinggi. Tapi sang mursyidnya mati dalam su'ul khatimah karena dia melakukan pelanggaran kecil menjadi besar. Ketika mati apa? Datang iblis. Datang iblis, dia orang kan sakaratul maut kan dalam posisi kehausan. Datang iblis dengan rupa itu bawa, kau kubawain. Kalau kau ngaku tunduk maka aku berikan ini. Bagaimana terjadi dialog istilah dalam dunianya itu, maka kemudian cukup kau kedipkan mata atau tundukkan sedikit kepalamu, akan aku berikan air. Tutup, tundukkan kepala, kemudian malaikat cabut nyawanya, su'ul khatimah, naudzubillah. Kebalikannya Imam Ahmad bin Hanbal, kami pernah ceritakan, ketika beliau pernah sedang sakaratul maut, maka kemudian beliau teriak, belum, kata beliau. Kemudian ketika tersadar lagi, tanya anaknya, wahai abah, kenapa tadi? Tadi iblis datang kepadaku. Iblis datang dalam penampakan orang tua yang kumuh, kumal, lecek, lemah, tak berdaya, mukanya memelas. Ngomong, wahai Ahmad bin Hanbal, aku ngaku kalah, aku nyerah kepadamu. Wah, kata Imam, belum, nyawaku belum terlepas dari badan, maka perseteruan kita belum selesai. Dan iblis ternyata yang datang adalah iblis, memasang jebakan terakhir. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ngomong, kalau memang kalah sudah, maka saat itu iblis menang. Tapi beliau Masya Allah, wali besar, mujtahid mutlak, Masya Allah, luar biasa beliau. Sebelum nyawa ini lepas dari raga, maka permusuhan kita belum selesai. Menang beliau, Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya apa? Iblis itu loh datang dalam posisi yang lemah, tak berdaya, ngomong aku nyerah, aku tak kuat ngelawan kau, hebatnya. Kalau kita didatangi iblis sampai situ, oh iyalah pula, pluk, dicabut Israel, selesai. Misalnya, naudzubillah, kita berharap kita semua husnul khatimah, amin Allahumma amin. Jadi setan itu Pak di setiap lini kehidupan kita tuh terus. Kita ini misalnya apa? Misalnya contoh kecil, jenguk uang lain, baru mah itu baik. Baru mah itu baik, itu kan itu namanya ihadah, meremehkan. Istighfar. Oh setan ini. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Bacaan imam ini baik, setan. Balik lagi. Lihat orang lain. Misalnya kita kan tidak sedekah dengan alasan kalau kita sedekah di pinggir jalan di lampu merah itu akan membangun karakter kemalasan bagi pengemis kan? Itu alasan orang tidak ngenjuk kan? Terus ketika ada orang yang ma itu baik itu kan tetap ihana. Astagfirullah. Maka terus Pak, dalam setiap lini kehidupan kita tuh setan itu akan terus ada. Maka kita terus malja, kembali kita kepada Allah. Au yang keempat, au hawan yukhdiluhu, atau yukhdiluhu itu atau hawa nafsu yang akan terus menghinakannya. Bapak dan Ibu, hawa nafsu ini kalau diperturutkan itu akan menghinakan kita manusia. Contoh kecil, kita ini bakal makan ayam mati. Ini hari Sabtu atau Ahad. Kondangan itu, misalnya ya, baris ini, baris 3. Lah tahu biasanya yang dipersilahkan makan ini kan satu ustadznya dulu atau orang-orang tua kan, itu adabnya. Karena dia di dekat meja, rub duluan anak-anak muda. Alasan dekat dengan meja. Kalau sudah itu kan sudah merendahkan dirinya loh saya. Sudah pas makan, nasi masuk, pukang masuk, ayam ini masuk, patin masuk, kemudian pecel masuk, segala masuk, menggunung. Gunung Dempo pindah ke piring. Nah, sementara yang belakang sudah makan. Saat itu dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Gara apa? Gara-gara hawa nafsu. Kaget dimakan 3 suap itu selesai dibuangkan. Lihat bagaimana hawa nafsu mempermalukan kita. Belum yang lain-lain. Belum ada orang yang duitnya cukup,
rumahnya bagus, mobilnya sudah mewah, tapi hawa nafsu, permintaan paksuan bini lagi uang rumahnya, maka korupsi sekalian ditangkap, malu, bikin menghancurkan diri sendiri. Belum di akhirat, Bapak. Maka artinya ternyata 5 hal ini akan terus ada, akan terus menyerang seorang mukmin. Dan bagaimana cara melepaskannya dari zikir? Kita melepaskannya dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu zikir yang itu diajarkan oleh para aulia, yang la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, al-madhkur bi kulli lisan. Itu nanti bolehlah kita share nanti kepada siapapun, nanti akan tak kasihkan zikiran itu. Salah satu manfaatnya zikir tersebut menyelamatkan kita dari fitnah yang 5 macam ini. Itu kalau didawamkan, maka insyaallah mudah-mudahan kita diselamatkan dari 5 hal ini insyaallah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, sudah jam 6 lewat, sudah memakan waktu yang sudah mau ada beraktivitas. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada Bapak Ibu atas kesalahan saya mohon maaf. Usikum nafsi bi taqwallah. Sebelumnya kalau ada pertanyaan, mari dipersilahkan. Syukur-syukuran nambahi, misalnya berbagi pengalaman, diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.